Hai semua, perkenalkan nama Ibu Dince Munda. Sekarang Ibu bekerja sebagai seorang guru privat, tetap jadi guru ya. Meski Ibu tidak bekerja di sekolah yang resmi. Sebelumnya Ibu Dince pernah bekerja sebagai guru di Sekolah Lentera Harapan Curug selama 4 tahun. Dan setelah itu di 2016 Ibu Dince pindah bekerja di Sekolah Lentera Harapan Rote, ditugaskan sebagai kepala sekolah. Di sana Ibu Dince bertugas selama 3 tahun. Dan sejak tahun lalu Ibu mengambil cuti karena mengurus beberapa keperluan untuk melanjutkan studi S2. Dan puji Tuhan Ibu mendapatkan beasiswa. Jadi sekarang ya tadi Ibu kesibukannya adalah sebagai guru privat. Nah anak-anak semua, kita bersyukur sekali ya, 1 bulan lagi kita nikmati dan sudah berlalu. Besok kita sudah akan memasuki bulan yang baru. Selama 1 bulan November ini tentu anak-anak bersama dengan wali kelas sudah mendiskusikan, mempelajari, belajar banyak hal dari satu tema besar. Tema yang sangat-sangat besar, dan kalau kita mau merenungkan atau mau mendiskusikan lebih lanjut lagi, wah banyak lagi hal-hal baik yang bisa kita pelajari dari tema ini, yaitu tema tentang pahlawan. Tanggal berapa ya Hari Pahlawan dirayakan? Jangan sampai lupa, tanggal 10 November yang lalu kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Nah anak-anak, Ibu Dince tidak mau mengulang lagi yang sudah wali kelas sampaikan kepada kalian, tetapi ada beberapa hal pada kesempatan ini kita mau berdiskusi bersama-sama. Berdiskusi ya, meski tidak diskusi langsung, tapi Ibu Dince minta kalian untuk berpikir. Mungkin kalian bisa siapkan pulpen atau take notes ya, sama kertas untuk kalian bisa mencatat beberapa hal penting. Menurut kalian, siapa sih yang layak disebut sebagai pahlawan? Pertanyaannya siapa ya? Oke. Kalau kita bertanya tentang siapa yang layak disebut sebagai pahlawan, alangkah lebih baiknya kita berangkat dari pemikiran sebenarnya apa itu pahlawan, atau dari kata pahlawan sendiri itu apa. Kalau Ibu Dince sendiri, Ibu Dince sangat senang kalau belajar sesuatu itu dari asal makna katanya gitu ya. Dan senang Ibu Dince suka lihat KBBI, cek makna kata. Jadi beberapa waktu yang lalu Ibu Dince cek ya, makna kata pahlawan itu ada 3 kata kunci, yaitu seseorang yang menonjol karena berani, keberaniannya. Yang pertama ya, keberanian. Lalu di situ Ibu Dince lihat poin yang kedua. Oh iya ya, kalau hanya berani itu belum cukup, tapi keberanian ini yang mendorong seseorang untuk memperjuangkan. Jadi kata kunci yang kedua adalah memperjuangkan. Jadi dari memperjuangkan muncul kata kunci yang ketiga dan yang terutama, yaitu memperjuangkan kebenaran. Nah anak-anak, itu pahlawan menurut KBBI adalah seseorang yang menonjol karena keberaniannya memperjuangkan kebenaran. Nah sampai di sini paham ya anak-anak ya? Jadi ada 3 kata kunci, silakan tadi anak-anak catat lagi. Nah, Keberanian yang seperti apa? Keberanian yang benar-benar mendorong dari dalam diri untuk melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu berarti dia memperjuangkan sesuatu, dan tentu itu adalah kebenaran. Anak-anak, Ibu Dince mau kita melihat kebenaran seperti apa sih yang sebenarnya diperjuangkan oleh para pahlawan. Tentu adalah kebenaran yang mendatangkan sebuah kebaikan, kebenaran tentang nilai-nilai yang dianut oleh atau filosofi yang dianut oleh sebuah bangsa. Contohnya kita bicara tentang bangsa Indonesia saja. Para pahlawan-pahlawan memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan banyak hal, ada perjuangan kemanusiaan, berbagai bidang. Para pahlawan itu mereka memperjuangkan di bidang-bidang yang mereka tekuni masing-masing. Tentu kita kenal ada pahlawan pendidikan, pahlawan di bidang teknologi, pahlawan di bidang teologi juga ada ya. Di bulan Oktober yang lalu kita memperingati Hari Reformasi, dan itu adalah orang-orang yang berjuang, memperjuangkan sesuatu. Nah anak-anak, tadi kata kuncinya memperjuangkan sesuatu ya. Pertanyaannya buat ibu dan juga buat anak-anak, saat ini sedang tenar ya satu istilah. Nggak tahu, ibu tidak tahu kalian dengar juga atau tidak. Jadi istilahnya seperti ini, dan muncul banyak postingan di peringatan Hari Pahlawan yang lalu. Setidaknya menjadi pahlawan untuk diri sendiri. Ibu Dince sangat tergelitik, sangat gelisah dengan istilah menjadi pahlawan untuk diri sendiri. Sampai Ibu Dince
chatting beberapa teman, ajak mereka diskusi, benar nggak sih? Apakah benar kalau menjadi pahlawan untuk diri sendiri, ya kita disebut pahlawan tapi untuk diri sendiri? Karena Ibu Dince berpikir seperti ini anak-anak. Kalau para pahlawan yang sudah meninggal, sudah mati memperjuangkan sesuatu, bahkan nyawa mereka korbankan gitu ya. Mereka disebut pahlawan bukan karena mereka berjuang untuk diri sendiri. Kalau berjuang untuk diri sendiri, tinggal di rumah, melakukan sesuatu semuanya untuk diri sendiri, berarti mereka tidak disebut pahlawan dan mereka tidak diingat oleh orang yang lain. Nah inilah yang pada kesempatan ini Ibu Dince mau sedikit membahas ya lebih lanjut lagi tentang bagaimana kita menjadi pahlawan tapi bukan untuk diri sendiri. Kenapa bukan untuk diri sendiri? Menurut Ibu, diri kita sendiri kalau kita berjuang ya, itu adalah tanggung jawab kita untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita punya berbagai hal di dalam diri kita dan kita tahu tujuan kita berada di dunia ini untuk apa. Untuk apa anak-anak? Hanya satu tujuan kita, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan melalui segala hal yang kita lakukan. Jadi kalau kita mau memperjuangkan sesuatu, ya itu tanggung jawab kita. Kenapa tanggung jawab kita? Karena Tuhan memberikan melalui kita kemampuan kita, hal-hal yang ada yang melekat dalam diri kita. Kita berjuang, kita melakukan sesuatu karena ya seperti istilah ya, hidup adalah perjuangan dan kita memperjuangkan itu sampai batas akhir di mana Tuhan tentukan ya sudah, kamu waktumu segini, kuota waktumu sudah habis di bumi ini dan kamu harus kembali. Nah anak-anak, dari yang tadi ya istilah pahlawan untuk diri sendiri, mungkin istilah pahlawan ini dipinjam ya, maksudnya dipakai istilah ini untuk bilang ke diri sendiri ya setidaknya jadi pahlawan untuk diri sendiri. Tetapi jangan sampai anak-anak menghidupi semangat ini jadi pahlawan untuk diri sendiri. Jadi semua hal dilakukan fokusnya untuk diri sendiri. Saya belajar untuk diri sendiri, saya jadi pintar untuk diri sendiri, saya melakukan sesuatu untuk mendapatkan hal yang lain, semuanya fokus ke diri sendiri. Jangan sampai seperti itu. Tapi ingat, hidup kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan dan bukan untuk diri kita. Dan apa yang kita hidupi saat ini, kita hidupi itu untuk membangun hidup-hidup yang lain, kehidupan yang lain. Anak-anak, ada peribahasa, kalau gajah mati meninggalkan gading ya. Kalau kita manusia mati, apa yang kita tinggalkan? Apakah harta kita? Apakah sesuatu yang kita miliki? Apa yang mau anak-anak tinggalkan kalau nanti anak-anak sudah tiada di bumi? Kalau Ibu Dince memilih untuk meninggalkan cerita bagi pribadi-pribadi yang Tuhan percayakan untuk Ibu Dince temui. Ibu Dince tidak bilang juga Ibu Dince menjadi pahlawan bagi mereka, tidak. Karena Ibu Dince berjuang berjuang dan memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan untuk Ibu. Tetapi di saat yang bersamaan Ibu tahu bahwa Tuhan mau kita hidup itu mengasihi Tuhan yang utama dan mengasihi sesama itu yang kedua. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan bekerja lewat hati kita untuk menunjukkan cinta kasih kita kepada sesama. Dan cinta kasih itu kita wujudkan dengan melakukan berbagai hal yang bermanfaat, memperjuangkan sesuatu yang baik untuk orang yang lebih banyak lagi, dan tentu dimulai dari lingkungan yang paling dekat dengan kita, lingkungan yang paling dekat. Nah anak-anak, Ibu Dince mau ulang dulu, mohon maaf ya kalau penjelasannya terlalu cepat, mau ulang dulu. Jadi Ibu Dince sama sekali tidak menyarankan anak-anak untuk menghidupi semangat jadilah pahlawan untuk diri sendiri, tapi benar-benar bertanggung jawab dengan dirimu dan terus melakukan sesuatu dengan 3 kata kunci tadi ya, keberanianmu memperjuangkan kebenaran. Ada sesuatu yang mendorong kamu untuk terus melakukan hal yang baik, dan tentu ini tidak mudah. Karena apa anak-anak? Ada satu hal yang sangat penting yang harus kita ingat. Manusia telah jatuh di dalam dosa. Dan firman Tuhan sendiri berkata bahwa kecenderungan hati manusia adalah untuk kejahatan. Kita tidak bisa sama sekali berbuat baik untuk orang lain kalau itu bukanlah pertolongan Tuhan dan kalau itu bukanlah pekerjaan Tuhan melalui hati kita. Kita tidak akan pernah bisa mampu mau untuk melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain.
Dan bahkan untuk diri kita sendiri pun, kita senantiasa meminta Tuhan untuk menolong. Tantangan zaman ini ya anak-anak ya, anak-anak muda sekarang memiliki tantangan yang sangat banyak, apalagi dengan perkembangan teknologi. Maka mereka mau segala sesuatunya kembali ke diri sendiri. Punya handphone, apa-apa semua sudah di Android, semua jadi satu dalam genggaman tangan. Main game, belajar, apapun semuanya jadi satu di dalam situ. Dan akhirnya apa? Hidup difokuskan untuk diri sendiri, besok pagi bangun, saya aktivitas sendiri, apalagi sekarang anak-anak di rumah, musim pandemi, belajar juga di rumah sendiri, menatap layar, secara virtual, bertemu dengan guru-guru. Jangan sampai kalian terjebak di dalam suatu spirit hidup, semangat hidup, di mana kalian menghidupi kehidupan untuk diri sendiri. Mari kita berpikir anak-anak, bagaimana caranya kita menjadi pahlawan di masa yang sulit ini, masa pandemi seperti ini. Bagaimana kita tetap punya semangat, mau berjuang, berani melakukan sesuatu, ataupun memperjuangkan kebenaran. Ibu Dinca mau sedikit cerita ya. Waktu Ibu Dinca di Rote, ada beberapa hal baik yang Ibu Dinca lakukan untuk komunitas. Dan menurut Ibu, hal-hal baik inilah yang Ibu tinggalkan sebagai, dalam tanda kutip ya, sebagai harta yang ternilai buat orang-orang yang Ibu Dinca temui. Kalau mungkin Ibu Dinca memberikan uang akan habis, kalau Ibu Dinca memberikan makanan yang mereka makan selesai. Tetapi sesuatu yang Ibu Dinca lakukan yang akan terus mereka ingat, yaitu berkontribusi melalui apa yang Ibu Dinca lakukan bersama dengan anak-anak di sana. Karena Ibu Dinca suka anak-anak, jadi Ibu Dinca melakukan beberapa kegiatan. Nah, di sini Ibu Dinca mau cerita, dan itu dibagi di dalam 5 hal ya. 5 hal yang kalian bisa lakukan kalau kalian benar-benar memiliki kerinduan untuk mau melakukan sesuatu yang lebih dalam hidup kalian, dan mau untuk tidak menghidupi hidup kalian hanya sekedar untuk diri sendiri. Yang pertama, ini yang paling utama di dalam hidup adalah kalian membangun hubungan pribadi kalian dengan Tuhan. Ketika kita belajar untuk mengenal Tuhan melalui mengenal firman-Nya, di saat yang bersamaan kita mengenal diri kita. Dan pada saat itu Tuhan akan bekerja di dalam hati kita, dan kita akan peka mendengar suara Tuhan. Apa saja yang bisa kita lakukan, pergerakan seperti apa yang bisa kita lakukan, supaya orang-orang bisa melihat bahwa oh iya, saya ini hidup di dalam Tuhan, dan apapun yang saya akan lakukan, saya akan kerjakan. Ya saya kerjakan dan saya lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dari hal yang pertama ini, yaitu membangun HPDT dengan Tuhan, anak-anak akan dipimpin oleh Tuhan untuk memiliki, Tuhan akan memberikan anak-anak hikmat. Jadi dari membangun HPDT, yang turun ke tips yang kedua ya. Tips yang kedua adalah observasi lingkungan di mana kamu tinggal. Oh lihat, oh lingkungan ini anak-anak mudanya sering duduk-duduk nongkrong di daycare. Oh lingkungan ini, wah banyak anak-anak kecil nih. Mereka sore-sore bermain tapi dengan handphone mereka semuanya. Oh di lingkungan ini, oh iya, mama-mamanya sayang ya, mereka tidak menggunakan waktu mereka dengan melakukan suatu usaha. Kayaknya kurang pekerjaan. Nah, kalau kalian mengobservasi di tempat di mana kalian berada, setelah observasi, kalian doakan. Tuhan, saya melihat bahwa di lingkungan saya ini, misalnya Ibu pakai contoh ya, waktu itu Ibu sendiri. Ibu berdoa, Tuhan saya melihat di lingkungan saya ini banyak anak-anak, sore-sore mereka bermain di lapangan. Kira-kira apa ya yang Tuhan mau kerjakan melalui saya untuk mereka. Jadi ketika kita melakukan observasi, hal selanjutnya adalah kita berdoa, kita tanyakan Tuhan, Tuhan, apa yang mau Tuhan kerjakan melalui saya untuk mereka. Jadi waktu itu karena Ibu Dinca sering lihat anak-anak, akhirnya muncul ide, saya kan suka mengajar. Hidup datar-datar juga ya, kalau sore-sore pulang dari sekolah ke kos, beres-beres, masak untuk makan malam, terus langsung tidur gitu. Ibu Dinca merasa kayak hidup, aduh terlalu datar, tidak ada sesuatu, kurang warna lah kayak gitu. Jadi Ibu Dinca dari observasi itu Ibu Dinca berdoa, dan dari berdoa itu ada hikmat Tuhan yang Tuhan nyatakan.
langsung ada ide. Gimana kalau kamu mengajar bahasa Inggris sore-sore? Kamu kan suka bahasa Inggris dan kamu juga mau belajar bahasa Inggris. Bagaimana kalau sore-sore berkegiatan yang baik dengan mereka, dengan anak-anak ini? Ajarkan mereka membaca, ajarkan mereka untuk memiliki minat baca, mungkin meningkatkan minat baca mereka, ajarkan mereka beberapa art and craft ataupun berolahraga bersama mereka, ajarkan mereka untuk berpikir tentang cita-cita mereka dan bagaimana menggapainya. Dari situ langsung, oh iya, betul. Dari yang kedua, tadi yang pertama HPDT, yang kedua observasi dan itu ditutup dengan doakan terus senantiasa. Dan yang ketiga, Ibu Dince turunkan itu ke dalam rencana aksi. Kita tidak perlu membuat satu proposal yang besar, yang wow, tidak. Tapi kita perlu melakukan dan menuliskan dengan runut. Rencana aksi pertama ketemu dengan anak-anak. Yang kedua, mendiskusikan dengan anak-anak apakah mereka bersedia untuk mengikuti kegiatan saya. Yang ketiga, Ibu Dince tuliskan, kalau kegiatan ini dinamakan Fun English Plus karena tidak hanya mengajarkan bahasa Inggris tapi ada banyak hal yang mau saya ajarkan. Lalu yang keempat, Ibu Dince waktu itu tulis, lu sendiri Sako, terus tanda tanya. Karena Ibu Dince menanyakan ke diri sendiri, aduh, masa tidak ada teman yang bersama-sama dengan kita? Tapi Ibu Dince memiliki suatu pemahaman bahwa sesuatu ide yang baik tidak perlu kita menunggu sampai ada teman 2 atau 3 atau 4, tidak perlu. Bisa kita lakukan sendiri sembari kita terus berdoa, karena Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang tepat untuk melakukan misinya yang kita sudah mulai. Jadi kalau kita menunggu orang, aduh nggak ada teman nih, udah besok aja, minggu depan baru mulai kegiatan sama anak-anaknya, akan ditunda-tunda seperti itu terus. Tetapi kalau kita mau mulai dan kita terus berdoa, ingat ya tadi kata kunci yang Ibu Dince kasih ingat adalah senantiasa berdoa. Di awal HPDT dijaga, yang kedua saat observasi berdoa, yang ketiga saat tulis rencana aksi pun didoakan terus. Tuhan, doakan anak-anak, doakan lingkungan itu, minta Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan bekerja melalui kamu. Jadi waktu itu dari rencana aksi akhirnya turun ke yang keempat, yaitu aksi atau kegiatan itu Ibu Dince mulai. Dan di situ mendapat respon yang sangat luar biasa, dukungan yang sangat luar biasa dari anak-anak. Ada sekitar 15 anak itu sore-sore datang dan kita di lapangan berkumpul. Lalu masyarakat setempat, Mama RT mulai melihat, wah ada hal yang baik ya dari Ibu Dince mau sore-sore memberikan waktunya untuk anak-anak. Akhirnya kalau musim hujan, Mama RT siapkan teras rumahnya ataupun ruang tamunya itu kita pakai untuk belajar. Dan anak-anak, apakah di sini karena Ibu Dince? Bukan. Itu semua karena pekerjaan Tuhan. Tuhan bekerja melalui hati anak-anak, karena tentu yang memiliki hati setiap manusia itu adalah Tuhan. Sekeras apapun Ibu Dince berjuang ngajakin mereka, kalau Tuhan tidak bekerja melalui hati mereka nggak akan datang ke lapangan. Tapi karena Ibu Dince doakan terus, anak-anak datang, orang tua mereka support, sampai orang tua mereka tanya, Ibu dipanggil Miss, kita kumpul uang berapa ya untuk fotokopi bahan? Oh tidak usah Mama, ini free, saya masih punya uang untuk fotokopi bahan dan lain-lain. Yang penting itu anak-anak datang dan mereka mau untuk belajar. Itu saya sudah sangat-sangat bersyukur dan saya akan lakukan apapun untuk saya bisa menolong anak-anak. Jadi lihat ya, di sini cerita singkat ini anak-anak bisa lihat, bahkan orang tua pun bisa sepeka itu untuk mensupport. Kenapa? Karena ini adalah hal yang baik dan adalah hal yang benar. Jadi kembali lagi ke pengertian pahlawan yang tadi, menurut KBBI ada 3 kata kunci, keberanian. Keberanian itu mendorong kita memperjuangkan, dan tentu apa yang kita perjuangkan itu haruslah sesuatu yang benar. Dari situ, dari satu tempat yang pos belajarnya itu dekat kosan-kosan Ibu, setelah itu masuk, maaf ya Ibu Dince ulang lagi. Dari HPDT, observasi, rencana aksi, masuk di evaluasi, yaitu yang nomor kelima. Saat evaluasi Ibu Dince berpikir, 1 minggu 3 kali di sini, kayak masih ada yang kurang, apa ya? Bagaimana, segini muncul pertanyaan, bagaimana kondisi dengan anak-anak di daerah yang lain? Apakah mereka pernah belajar bahasa Inggris juga? Karena setahu Ibu, beberapa SD di Rote itu, SD negeri khususnya, itu tidak ada pelajaran bahasa Inggris. Dan buat mereka itu bahasa Inggris good morning, good evening, stand up please, greetings, itu tuh mereka baru pelajari waktu mereka masuk SMP. Terus Ibu Dince berpikir, bagaimana ya kalau kegiatan yang sama, Fun English ini saya lakukan juga di tempat-tempat yang lain, di desa-desa yang lain. Kalau saya berkunjung untuk traveling, saya bisa melakukannya, ataupun saya bisa hubungi
beberapa gereja saya masuk melalui sekolah minggu. Jadi habis mengajar sekolah minggu dengan anak-anak, saya mungkin ada sesi tambahan, kita belajar bahasa Inggris bersama. Jadi dari sekolah minggu, ibu mendapat kesempatan untuk kita bisa berkegiatan dengan anak-anak, melakukan kegiatan Fun English. Dan tadi sudah sampai di poin nomor 5 ya, anak-anak evaluasi. Dan di evaluasi itu dari satu pos yang pertama, Ibu Dince terus doakan, Tuhan saya butuh teman, Tuhan saya butuh orang lain untuk kita bisa melakukan kegiatan ini sama-sama. Dan tentu akan lebih berwarna lagi kalau ada teman-teman yang lain. Sehingga berdoa, senantiasa berdoa, Tuhan kirimkan, satu persatu Tuhan kirimkan teman-teman ibu yang mereka sendiri yang mau datang. Dan di sini ibu tahu pasti Tuhan bekerja melalui hati mereka. Jadi tugas kita berdoa. Kita tidak perlu paksa-paksa orang untuk bisa bergabung dengan apa yang kita kerjakan. Tetapi ketika kita berdoa bersungguh dan apa yang kita kerjakan itu benar, pastilah Tuhan akan memimpin orang yang tepat untuk bergabung dengan kita. Dan ketika mereka bergabung, Ibu Dince tanya, tapi ini nih kegiatan sosial, tidak ada uang jalan ya, dan kita uang yang keluar. Kita beli bensin, kita beli snack atau minum, dan bahkan kadang kita tidak harus sih, tapi punya kerinduan untuk memberikan sesuatu bagi anak-anak. Kita bisa makan apa bersama-sama dengan anak-anak di situ. Dan mereka bilang, oh tidak apa-apa. Dan mereka memberi dari apa yang mereka punya dengan kerelaan hati. Jadi kita kumpulkan semua dana yang kita punya, kita buat kegiatan. Dari satu desa ke desa yang lain kita buat. Dan di setiap kegiatan anak-anak yang menjadi fokus ibu dan kawan-kawan ibu adalah kita menceritakan betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Di setiap kegiatan itu selalu kakak-kakak selalu cerita background mereka masing-masing. Ada yang sebagai penyiar, ada yang sebagai perawat, ada yang sebagai arsitek, ada yang pegawai bank. Dan di situ anak-anak langsung wow, ternyata bidang pekerjaan itu banyak, dan mereka sudah memikirkan nanti kalau besar itu mereka akan jadi seperti apa. Dan di setiap kegiatan kadang kita di akhir sesi kita kumpul, jadi mereka bisa wawancara setiap kakak-kakak tentang apa yang kakak-kakak itu kerjakan. Nah anak-anak, mungkin hal yang kita lakukan ini tidak di-post di Facebook atau di-recognize oleh media-media tertentu lalu kita mendapatkan penghargaan ya. Tidak, tetapi jauh di lubuk hati kami yang melakukan kegiatan ini, kami sudah sangat-sangat bersukacita. Kenapa? Karena kerinduan yang Tuhan taruh di dalam hati kami tidak biarkan kerinduan itu berlalu begitu saja, tetapi kami meresponinya dengan aksi nyata. Dan apapun yang kami lakukan, kami mau setiap anak-anak yang kami datangi itu fokusnya bukan melihat ke kami hebat dan lain sebagainya, tidak. Tetapi anak-anak ini bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan hidup kami. Dan ibu dan kawan-kawan ibu selalu berharap anak-anak lihat ya kakak-kakak bisa datang. Semoga apa yang kami lakukan kepada anak-anak ini, ketika mereka besar nanti, mereka akan melakukan hal yang sama juga kepada anak-anak kecil yang lain di tempat di mana mereka berada. Dan anak-anak, kalian lihat ya, ibu karena pendidikan. Jadi apa yang ibu lakukan ya berkaitan dengan pendidikan. Bagaimana dengan kamu? Tentu kamu memiliki sesuatu yang berbeda. Tidak semua orang suka mengajar, tidak semua orang suka anak-anak. Tentu ya, karena kita manusia unik, Tuhan ciptakan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Kalian perlu tanyakan ke dalam diri kalian, apa yang saya punya? Oh, saya ini bisa main musik, gitar saya bisa, organ saya bisa. Oh, saya ini suka fotografi, kalau saya foto selalu hasilnya yang baik. Atau saya ini bisa komputer, bisa melakukan sesuatu, bisa program atau lain-lainnya. Jadi apa yang ada di dalam diri kalian, itulah yang akan kalian bagikan ke lingkungan kalian. Kalau kalian suka membaca buku, lihat di lingkungan sekitar kalian, observasi. Apakah ada anak-anak kecil? Buat sesuatu yang bermanfaat. Tidak harus dalam lingkungan yang luas, satu kota Kupang, tidak. Mulailah dari kelurahan di mana kamu tinggal. Jangan sampai kelurahan, RT saja di mana kamu tinggal. Lihat ada anak-anak kecil. Oh, mungkin saya bisa rencanakan sore-sore saya berkegiatan dengan mereka. Kita diskusi, adakan fun day dan lain-lain. Atau kalau kamu yang tidak suka dengan anak-anak, ya tidak harus berkontribusi ke anak-anak. Ajaklah teman-teman yang sepantaran kamu, yang seusia kamu. Ayo kita belajar main gitar yuk, atau kita latihan menyanyi, tingkatkan suatu potensi yang ada di dalam diri kalian. Anak-anak, itu tadi 5 hal penting yang Ibu Dince bagikan. Bagaimana kalau kalian mau menjadi pahlawan, dan harus berangkat dengan pengertian pahlawan yang benar ya, yaitu
seorang yang berani memperjuangkan kebenaran. Berani perjuangkan kebenaran. Ada 3 hal penting. Jadi kalau punya keberanian saja tidak cukup, harus ada aksi. Dan ingat, aksi yang kalau kalian lakukan itu harus yang benar. Benar menurut siapa? Benar dan berkenan sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kalian lakukan di dalam kehidupan kalian. Selamat merenungkan satu tema yang sangat luar biasa ini tentang pahlawan. Ibu Dince berbicara tidak begitu panjang ya, kurang lebih 30 menit, dan mungkin sedikit sekali yang Ibu Dince bisa bagikan. Tetapi Ibu Dince percaya, ketika kamu mau belajar lebih, kamu doa bersungguh-sungguh dan minta Tuhan untuk bekerja di dalam hidup kamu, tentulah Tuhan akan bekerja. Tapi jangan sampai sudah berdoa, Tuhan mau bekerja tapi kamu yang tahan-tahan ya. Harus peka melihat pimpinan Tuhan. Selamat merenungkan tema ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dan terus bersemangat ya untuk setiap tugas tanggung jawab kalian sebagai seorang siswa, baik itu SMP ataupun SMA. Ingat, belajar bukan untuk mendapatkan nilai, tetapi teruslah belajar untuk di masa depan ilmu tersebut bisa kalian gunakan dan bermanfaat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.